Pertama-tama kita potong styrofoam menjadi 2 bagian agar papan rangkaian tidak terlihat terlalu lebar. Kemudian styrofoam kita rapikan. Selanjutnya kita potong kabel menjadi beberapa bagian. Dalam video ini saya perlihatkan contoh pada kabel positif. Ujung-ujung kabel kita potong sehingga terlihat serabut untuk menyambung dengan komponen lain. Sambungkan kabel positif yang ukurannya tidak terlalu panjang dengan saklar. Nah, di sini mengapa yang disambung itu kabel positif? Karena saklar sendiri berfungsi untuk memotong arus pada kabel positif. Sambungkan adaptor kabel dengan baterai, kemudian susun rancangan rangkaian seri pada papan rangkaian. Kemudian sambungkan kabel positif yang terhubung dengan baterai dengan kabel positif pada saklar. Sambungkan kabel positif yang terhubung dengan saklar pada sisi lainnya dengan kabel positif yang akan tersambung dengan lampu 1. Usahakan kabel ini disambung dengan benar agar tidak terlepas seperti ini ya teman-teman. Kemudian sambungkan kabel positif dengan lampu 1. Selanjutnya, sambungkan kabel positif dari lampu 1 dengan lampu yang kedua. Selanjutnya, sambung kabel negatif dari lampu 2 dengan kabel negatif yang terhubung dengan baterai. Rapikan susunan rangkaian, lalu beri lakban pada setiap sambungan kabel. Hal ini berfungsi agar sambungan tidak terlepas. Usahakan lakban yang digunakan itu lakban yang kuat dan tidak terlalu kecil. Beri double tip di bawah rangkaian lampu. Hal ini berfungsi untuk menempelkan lampu pada papan rangkaian atau dalam hal ini yang saya gunakan adalah styrofoam. Kemudian tambahkan lakban pada sambungan kabel negatif yang terhubung dengan baterai 9 volt. Kemudian tambahkan lakban juga pada baterai 9 volt. Kita coba nyalakan rangkaian seri
dan akhirnya menyala. Nah, selanjutnya kita matikan rangkaian. Lepas salah satu lampu pada rangkaian, kemudian kita nyalakan kembali dan ternyata lampu mati. Kita pasang lagi dan kita coba nyalakan kembali dan lampu menyala. Pada rangkaian seri, lampu menyala begitu terang. Namun, ketika salah satu lampu dilepas, lampu yang lainnya tidak menyala. Hal ini dikarenakan pada rangkaian seri, rangkaian yang disusun sejajar dan I1 sama dengan I2. Selanjutnya, lepas rangkaian seri pada beberapa komponen saja. Kemudian kita ganti rangkaian tersebut menjadi rangkaian paralel. Sambung kabel negatif dengan lampu kedua pada papan rangkaian. Seharusnya kabel yang disambung itu kabel positif terlebih dahulu jika ingin mengikuti peraturan SOP dari PLN. Namun karena pada rangkaian ini kita mengganti dari rangkaian seri, jadi tidak apa-apa. Kemudian kita sambungkan kabel negatif dari lampu kedua ke lampu yang ke-1. Kemudian kita buat percabangan. Sambungkan kabel positif dari lampu ke-1 ke lampu yang kedua. Rapikan rangkaian dan tempelkan lampu pada papan rangkaian. Nyalakan rangkaian paralel, kemudian kita matikan. Kita coba lepas salah satu lampu, dalam hal ini lampu 1 yang kita lepas terlebih dahulu. Kita nyalakan dan kita lihat ternyata lampu menyala. Lalu kita matikan lagi. Kita coba pada lampu yang kedua. Kita nyalakan, ternyata lampu menyala. Kita coba pasang kembali dan lampu keduanya menyala. Pada rangkaian paralel, lampu yang menyala tidak begitu terang dibandingkan dengan pada rangkaian seri. Hal ini dikarenakan pada rangkaian paralel, rangkaian yang digunakan bercabang, di mana V1 sama dengan V2. Selain itu, ketika lampu dilepas salah satu pada rangkaian paralel ini, salah satu lampu tetap menyala. Kesimpulannya, pada rangkaian seri, rangkaian yang disusun sejajar, sedangkan pada rangkaian paralel, rangkaian yang disusun bercabang. Perbedaannya, pada rangkaian seri I1 sama dengan I2, sedangkan pada rangkaian paralel V1 sama dengan V2. Itulah pemaparan mengenai rangkaian seri dan paralel dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.